wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita pada malam hari ini melanjutkan pembahasan fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqhi karya Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullah. Di pertemuan terakhir kita sudah selesai dari pembahasan hukum seputar salat al-musafirin, salatnya orang yang sedang dalam keadaan safar. Di malam hari ini kita insya Allah akan mengambil pembahasan salatul khauf, yaitu ashabul a'dar yang ketiga. Karena orang-orang yang memiliki udzur dalam salat yang mereka boleh melakukan sesuai dengan keadaannya, itu ada tiga. Ada orang sedang sakit, ada musafir, dan ada orang yang sedang dalam keadaan takut. Nah, ini yang terakhir. Setelah itu kita akan pindah ke pembahasan salat al-Jum'ah, salat Jumat. Baru nanti salat Id. Kata beliau rahimahullah, babu salatil khauf. Bab salat dalam keadaan takut. Ini adalah jenis yang ketiga, sebagaimana yang kami katakan tadi, salatnya orang-orang yang memiliki udzur, yang diringankan sebagian gerakan atau sebagian bacaan terhadapnya. Bukan diringankan untuk tidak sholat. Seperti orang sakit, boleh sholat berdiri. Kalau tidak mampu boleh duduk, kalau tidak mampu boleh berbaring. Kalau tidak mampu bergerak, boleh berisyarat. Itu namanya diringankan. Tapi tidak gugur kewajiban sholat. Seperti juga musafir. Musafir sholat sesuai dengan keadaannya. Sudah kita sebutkan. Ada demikian pula sekarang orang yang sedang dalam keadaan takut. Pernyataan awal kata beliau rahimahullah, wa tajuzu salatul khaufi. Boleh kita sholat, ya, walaupun kita sedang berada di dalam ketakutan. Nanti akan disebutkan takut itu. Apakah takut terhadap diri, takut terhadap harta, ya, atau takut untuk menjaga agama. Semua itu namanya karena takut. Yang jelas sholat dalam keadaan rasa takut meliputi boleh. Dan sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Dilakukan sesuai dengan ketakwaan yang dimiliki. Kalau tidak bisa seperti biasa, sholat dalam keadaan ruku biasa, sujud biasa, boleh kita sholat dalam keadaan berjalan sekalipun. Dan boleh kita sholat bahkan dalam keadaan berlari. Dibolehkan. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian. Belum katakan boleh karena Nabi lakukan. Dan Allah perintahkan Nabinya untuk sholat dalam keadaan rasa takut meliputi beliau. Iya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di beberapa ayat terkait dengan orang yang sedang dalam kondisi takut, bahkan dalam perang sekalipun. Bahkan dalam perang sekalipun tidak gugur yang namanya solat. Tidak gugur yang namanya solat. Sebentar kita akan dapatkan sebagian dalilnya terkait dengan cara solat dalam keadaan rasa takut. Setelah itu kata beliau, ala kulli sifatin sallaha Rasulullah.
boleh kita lakukan di atas setiap sifat, setiap cara, kaifiat yang Rasulullah SAW lakukan. Yang Rasulullah SAW lakukan. Bahkan kalaupun nanti tidak bisa kita melakukan seperti yang Rasulullah lakukan, boleh kita lakukan yang lain. Karena Allah secara umum katakan, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Kalau kalian lagi dalam keadaan takut, maka sholatlah dalam keadaan berjalan kaki atau berkendaraan. Tapi kalau kita bisa memilih seperti yang Rasulullah lakukan, maka itu lebih utama. Nabi ketika sholat dalam keadaan rasa takut, ada beberapa cara. Di antara yang beliau lakukan adalah dilihat keadaan musuh. Dan seorang itu takut tentunya karena ada yang mau menyerang. Yang mau menyerangnya. Nabi dinukil beliau sholat di beberapa keadaan saat perang. Dilihat dari musuhnya dari arah mana. Kalau musuh dari arah belakang kiblat, dari arah belakang dia mau menyerang, maka Nabi lakukan dengan cara yang berbeda dengan musuh yang berada di kiblat. Ini yang paling terkenal. Karena ada 2 kali Nabi berperang, musuh berbeda. Dalam Bukhari Muslim dua-duanya dijelaskan. Kalau musuh di belakang, maka Nabi praktekkan. Nabi sholat, imam tetap menghadap kiblat. Beliau bentuk pasukan menjadi 2 baris. 2 shaf. Shaf pertama, ikut bersama Nabi 1 rakaat pertama. Jadi sholat bersama Nabi dari takbiratul ihram. Ketika Nabi bangkit ke rakaat kedua, ya, mereka niat pisah. Ini rakaat yang makmum yang di belakang. Dia sempurnakan sendiri. Niat pisah dari imam. Ini dibolehkan namanya karena rasa takut. Pada dasarnya tidak boleh kita pisah dari imam. Kecuali sholatnya batal. Tapi dalam keadaan rasa takut, Nabi bolehkan ini makmum. Ketika Nabi bangkit rakaat kedua, dia sempurnakan rakaat kedua sendiri. Ini makmumnya. Baru duduk tasyahud, Nabi masih berdiri. Tasyahud, salam. Sholat 2 rakaat karena rasa takut. Jamak qasar yang mereka lakukan. Dia kurangi. Dia sholat 2 rakaat, setelah itu, kan shaf kedua mengarah ke arah musuh, menjaga. Jadi dia tidak ke arah kiblat. Shaf kedua. Setelah itu mereka selesai, mereka mundur, shaf kedua maju bersama Nabi. Maju bersama Nabi. Nah, setelah itu mereka ikut Nabi rakaat kedua. Saat Nabi duduk, tasyahud di rakaat kedua bagi Nabi, belum tasyahud, tidak salam. Tidak salam. Ini makmum berdiri. Tambah 1 rakaat. Sampai selesai duduk tasyahud bersama Nabi. Nabi salam dan makmum salam. Berarti berjamaah dengan 2 pasukan tadi. Ini musuh di arah belakang. Pernah juga Nabi sholat, musuh di arah depan. Nah, sama, Nabi berbaris, pasukan 2 baris. Sama-sama mulai dari awal. Takbir, ya, bacaan sholat, Al-Fatihah, ruku, bangkit dari ruku, sama-sama semuanya 2 shaf. Sujud, nah, ini yang membedakannya. Ketika shaf pertama sujud, shaf kedua tidak sujud. Berdiri. Jadi dari ruku, dia bangkit berdiri. Nabi sujud, dia tidak sujud. Shaf yang pertama yang sujud. Selesai sujud pertama, bangkit sama Nabi. Sujud kedua lagi, mereka sujud kedua. Baru dia bangkit duduk. Setelah mereka duduk di 2 kali sujud, shaf kedua baru sujud. Nabi menunggu. Nabi menunggu bersama shaf yang pertama. Shaf yang pertama. 2 kali sujud, setelah selesai 2 kali sujud, baru Nabi bangkit. Sama-sama lagi bangkit. Rakaat kedua sama seperti tadi. Ketika tasyahud, Nabi menanti supaya di belakang sudah selesai sujud. 2 kali sujud lagi, baru salam bersama. Dengan ketentuan, semuanya sambil pegang senjata. Karena Allah perintahkan.
ya untuk tetap ya memegang senjatanya, alat perangnya. Untuk tetap memegang alat perangnya. Ini dua yang paling terkenal cara sholatnya Nabi dalam keadaan rasa takut. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa pertama boleh sholat sesuai kemampuan kita dalam keadaan rasa takut. Boleh. Sholatnya bagaimana? Sesuai keadaan. Sesuai keadaan. Seperti tadi yang disebutkan. Seperti tadi yang disebutkan. Makanya beliau katakan, boleh kita sholat dalam keadaan takut di setiap sifat yang Nabi contohkan. Tergantung keadaan musuh kita di arah mana. Dan beliau katakan, wal muhtaru minha. Dan di antara yang dipilih dari cara sholat itu, ayyaja'alahumul imam ta'ifatain. Ini tadi. Imam menjadikan pasukannya dua baris. Dua soft. Ta'ifatun taharus. Satu kelompok mengawasi musuh. Ini kalau di belakang. Wal ukhratu sholimah. Rok'ah. Sementara soft yang satu sholat bersama imam. Satu rokaat. Wa idha qoma ila tsanih. Kalau dia berdiri untuk rokaat kedua. Nawat mufaraqatahu. Maka makmum meniatkan berpisah dari imam. Itu salah satu keadaan sekali lagi. Boleh makmum niat pisah. Walaupun tadi dia niat awal berjamaah. Jadi dia berniat untuk pisah dari imam. Wa atammat sholataha. Dia sempurnakan sholatnya sendiri. Wa dhahabat tahrusu. Setelah itu dia pergi mengawasi musuh lagi. Menjaga. Wa ja'atil ukhra. Datang saf yang kedua. Yang tadi ke arah musuh. Fa sholat ma'ahu rok'ah tsaniyah. Maka sholat bersama imam. Rokaat yang kedua. Fa idza jalasa lit tasyahud. Kalau sudah duduk tasyahud, fa'atat birok'atin ukhra. Maka ini makmum tadi yang masbuk, yang terlambat satu rakaat, melakukan satu rakaat yang lain. Wa yantabiruha. Imam menanti. Hatta tatasyahad. Sampai makmum yang tadi itu bertasyahud. Tsumma yusallim biha. Kemudian salam bersama makmum itu. Wa in istaddal khauf. Kalau rasa takutnya sangat, tidak bisa sama sekali untuk menjaga. Kalau kita menjaga ini bagi tugas, maka musuh akan menyerang. Maka sallau rijalan wa rukbanan ilal qiblah wa ila ghairiha. Masyaallah. Maka mereka boleh sholat dalam keadaan berjalan, berkendaraan, menghadap ke kiblat atau tidak menghadap ke kiblat. Kalau tadi kan harus hadap kiblat. Itu takutnya biasa. Dikhawatirkan karena orang kafir di masa Nabi, mereka memang sadar. Mereka memang sadar. Bahkan sebab turun ayatnya sholat dalam keadaan rasa takut. Jadi ada orang musyrikin, dia memang tunggu. Kita tunggu. Ada sebentar waktu yang mereka lebih baik sholat daripada mereka berperang. Jadi mereka memang nanti Nabi sholat baru menyerang. Beda dengan Muslim. Muslim tidak menyerang orang yang lagi sholat. Iya. Bahkan kalau mereka mau menyerang suatu daerah, dia dengar dulu adzan subuh. Kalau dia dengar ada adzan, tidak jadi serang. Tapi kalau tidak ada adzan, baru mereka serang. Itu kalau Muslim. Karena haram membunuh Muslim. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Kecuali dengan hak Islam. Dia murtad. Boleh dibunuh. Itu namanya karena hak Islam. Dia berzina padahal dia sudah menikah. Boleh dibunuh. Itu namanya hak Islam. Ya, dia misalnya melakukan hal yang membatalkan Islam. Yang hal ini dibunuh. Kalau dia melakukannya. Seperti dia tukang sihir. Dibunuh. Karena dia murtad juga. Dan dia melakukan pembatal keislaman. Ini namanya karena hak Islam. Adapun ya, kalau mereka tanpa ada hak dari Islam, tidak boleh dibunuh. Makanya ini kaum muslimin seperti ini dituntunkan. Boleh sholat dalam keadaan apapun,
hadap kiblat atau tidak. Padahal kalau sholat wajib harus hadap kiblat. Tidak boleh kita tidak menghadap kiblat. Tapi ini rasa takut dimaafkan. Bahkan kata beliau, yumi'una birruku'i was sujud. Kan tentunya tidak bisa sujud. Di atas kendaraan, lagi berjalan tidak bisa sujud. Mereka cukup berisyarat. Sekarang dia sedang sujud, dia berisyarat saja. Dia berisyarat saja akan ruku dan sujudnya. Dalilnya sudah jelas sekali. Tadi ayat yang kami bacakan di surah Al-Baqarah ayat 239. Ya, Allah berfirman, "Fa'in khiftum farijalan aw rukbana." Jika kalian berada dalam rasa takut, maka boleh sholat dalam keadaan berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian kata beliau, wa kadzalika kullu khaifin ala nafsi. Demikian pula, itu kan dalam keadaan perang. Demikian pula pada setiap orang yang mengkhawatirkan dirinya. Ada orang yang mau merampok, mau membunuh dirinya. Iya, atau mau merampok hartanya. Mau merampok hartanya. Atau mau melanggar kehormatan keluarganya misalnya. Maka yusolli ala hasabi halih. Dia boleh sholat sesuai dengan keadaannya. Dia lagi berjaga-jaga. Musuh akan datang. Dirinya bukan perang. Tapi ada orang yang mau menyerang dirinya. Mau menyerang hartanya. Mau menyerang keluarganya. Maka dia sholat. Wajib dia sholat. Sesuai dengan keadaannya. Dan kalau dia dibunuh, mati syahid. Karena Nabi SAW bersabda, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Wa man kutila duna nafsihi fahuwa syahid. Wa man kutila duna irdihi fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh untuk menjaga hartanya, mati syahid. Siapa yang dibunuh untuk menjaga dirinya, mati syahid. Siapa yang dibunuh untuk menjaga kehormatannya, mati syahid. Mati syahid. Tapi itu tadi, jangan sampai gara-gara dirinya dia lalaikan sholatnya. Dia wajib sholat sesuai keadaannya. Misalnya sekarang kalau dia hadap kiblat, dikhawatirkan musuh akan menyerangnya dari belakang. Boleh dia tidak menghadap kiblat. Kalau misalnya tidak bisa sujud, tidak bisa ruku, boleh dia sesuai dengan keadaannya. Makanya kesimpulannya, sholli ala hasabi halih. Yusolli ala hasabi halih. Dia sholat sesuai dengan keadaannya. Terus kata beliau, wa yaf'alu kullama yahtaju ila fi'lihi min harabin aw ghairihi. Dia lakukan semua yang dia butuhkan untuk dilakukan. Semua. Misalnya dalam perang, boleh dia sambil berperang. Sambil sholat. Pokoknya dia lakukan apa yang dibutuhkan. Iya. Dimaafkan. Dimaafkan. Min harab. Apakah berupa sambil lari? Atau selainnya. Karena kalau disebutkan, ini tidak ada batasannya. Karena keadaan orang berbeda-beda. Ketika rasa takutnya apa? Datang. Iya, berbeda-beda. Makanya, apapun yang dia butuhkan, berupa pergerakan, itu dibolehkan. Ini disepakati oleh semua madhab. Yang mana pada dasarnya seorang itu tidak boleh bergerak melebihi dengan yang dibutuhkan pada hal biasa. Bahkan kalau madhab orang Syafi'iyah, kalau ada orang sholat bergerak 3 kali tanpa dibutuhkan, batal sholatnya. Kalau orang Syafi'iyah. Walaupun ini pendapat tidak ada dalil yang kuat. Tidak ada dalil yang kuat yang mengatakan apa? Batal sholat orang yang bergerak tanpa ada kebutuhan. Yang penting dia masih tetap konsentrasi dalam bacaan dan gerakan sholat. Sholatnya tetap sah. Tidak ada dalil yang mengatakan batal. Tapi mereka begitu. Memang tidak maafkan. Dia tidak maafkan pergerakan dalam sholat. Iya. Tapi bersamaan dengan itu. Kalau dalam rasa takut. Boleh dia lakukan apa saja yang dibutuhkan. Iya. Makanya Nabi SAW dalam hadis. Iya. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuh ular. Walaupun kita bunuh 2 yang hitam. Walaupun kita dalam keadaan sholat. Yaitu ular atau kelejengking. Jadi kalau ada ular datang kita sementara sholat. Kan takut terhadap diri kita. Kalau kita tidak menggigit ularnya. Kita akan digigit. Kan begitu.
Maka Nabi bolehkan bunuh ular walaupun dalam sholat. Bunuh kelejengking walaupun kita dalam keadaan sholat. Dibolehkan. Kenapa? Takut terhadap diri. Takut terhadap diri. Demikian pula kalau kita lihat ular, kita lagi sholat, ular akan datang menggigit misalnya anak, istri. Boleh kita pergi dulu bunuh, baru kita kembali sholat tanpa membatalkannya. Boleh sambil lanjut. Iya. Kenapa semua ini? Gerakan dibutuhkan dalam keadaan rasa takut. Gerakan dibutuhkan dalam keadaan rasa takut. Ini yang beliau katakan ini tentunya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Fa in kana khaufun huwa asyad min dzalika, sallau rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan." Kata beliau, jika ya rasa takut itu sangat, maka mereka sholat dalam keadaan mereka berdiri di atas kaki-kaki mereka atau menaiki kendaraan mustaqbilil kiblah dalam keadaan menghadap kiblat atau ghair mustaqbiliha atau tidak menghadap ke kiblat, dibolehkan. Nabi telah melakukan sholat dengan sholat seperti ini waktu perang Al-Ahzab. Ya, kita tahu kan perang Al-Ahzab, ya, semua orang kafir berkumpul mengepung Madinah. Mengepung Madinah di perang Khandaq. Iya, tiba-tiba musuh datang dekat waktunya dan mau masuk Madinah. Ya, mau menghancurkan Nabi SAW dan para sahabatnya. Sehingga ya sampai pernah suatu ketika Nabi SAW karena ya kesibukan beliau menggali parit, diusulkan oleh Salman bahwa ini musuh terlalu banyak, kita hanya bisa menahannya dulu di luar Madinah. Maka digalilah Khandaq, parit di sekitar Madinah. Ya, kalau sekarang biasa orang berkunjung kalau umroh di Masjid 7, yang 7 Kuba. Di sana dia akan berkunjung di Khandaq, parit yang digali saat itu yang di luar Madinah. Di luar Madinah dari arah datangnya dari Mekah, di arah Gunung Uhud ke sana. Iya. Jadi di situ sampai Nabi SAW pernah sibuk gali itu karena musuh sudah dekat. Mereka tidak sholat asar. Kecuali sampai sudah masuk waktu maghrib. Itu namanya sesuai dengan yang dimampukan. Kan ini rasa takut. Karena kalau tidak dilakukan ini maslahat, maka akan masuk ke Madinah dan menghabisi seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin. Maka mereka melakukan sholat di antara keadaan waktu itu karena genting sekali rasa takutnya. Mereka melakukan sholat dalam keadaan berjalan, berlari, berkendaraan. Bahkan ada yang menghadap kiblat, ada juga yang tidak menghadap kiblat. Ini satu keadaan dari 3 keadaan kita berudzur di dalamnya untuk melakukan sholat sesuai dengan kemampuan kita. Ini selesai 3 bentuk sholat. Setelah itu sholat Jumat. Kita lanjut atau kita tanya jawab? Tanya jawab saja. Sedikit sekali hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah pertemuan berikutnya kita baru lanjutkan sholat tentang sholat Jumat. Sini ada pertanyaan. Ustaz, bagi orang yang galau karena memilih cewek. Iya. Karena melihat cewek gebetannya jalan dengan cowok lain. Iya. Masya Allah. Biar berarti bukan jodoh itu. Bukan yang terbaik. Karena dia suka jalan sama orang. Iya. Kalau jodohan tidak mungkin dia pergi ke orang lain. Kita berdoa saja minta kepada Allah jodoh yang terbaik. Iya. Belum tentu yang kita suka itu yang terbaik. Iya kan? Asa an tuhibba syai'an wa huwa
kurhun lakum. Bisa saja kalian suka sesuatu, tapi itu kalian tidak bagus untuknya. Kalian benci nanti. Iya, bisa saja. Bisa juga kita benci sesuatu, padahal itu baik untuk kita. Makanya kata Nabi SAW, ahbib habibaka haunan ma. Asa'an takuna bagidoka haunan ma. Cintailah, sukailah orang yang kamu suka itu sewajarnya saja. Bisa saja nanti suatu saat itu akan menjadi orang yang kamu benci. Bisa. Sebaliknya kata Nabi kita, abgid bagidoka haunan ma asa an yakuna habibaka haunan ma. Bencilah yang kamu benci itu sewajarnya saja. Bisa saja itu akan menjadi yang kamu cintai. Akan menjadi yang kamu cintai. Jadi kalau yang kita suka ternyata sama orang lain, tidak usah bersedih. Tidak usah bersedih. Itu adalah yang tidak cocok untuk kita. Jadi bersabar saja, minta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehkah kami membaca bismillah dalam hati saat hendak berwudu? Karena anak saya sering kencing dekat sumur tempat aku sering berwudu. Anak saya takut kencing di kamar mandi. Iya, kalau itu di luar, bukan di dalam kamar mandi yang tempatnya memang untuk buang air, boleh kita baca. Walaupun anak kita biasa kencing di situ. Iya, boleh kita membaca bismillah di situ. Baca bismillah di wudu tidak dianggap dalam hati. Baca bismillah di wudu itu tidak dianggap kalau dibaca di hati. Yang dianggap itu dalam ibadah adalah yang dilafadzkan. Karena basmalah ini bukan ibadahnya hati. Niat itu yang ibadahnya hati. Kalau baca bismillah itu ibadahnya lisan. Jadi kalau kita baca di hati, tidak dianggap. Kita belum dianggap melakukan sunnah. Kita belum dianggap melakukan sunnah. Ada orang yang kami lihat. Mereka enggan sholat karena alasannya ada anaknya yang mondok. Mereka enggan sholat karena alasannya ada anaknya yang mondok di as-sunnah. Mereka berharap anaknya mereka jadikan amal jariah dan hujah kelak di akhirat nanti. Apakah itu dibolehkan? Masya Allah. Kita perlu kita pahami bahwa kata Nabi kita Muhammad SAW, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasab. Siapa yang diperlambat oleh amalannya, maka keturunannya tidak bisa mempercepatnya. Jadi keturunan itu tidak ada gunanya kalau kita sendiri tidak baik. Iya kan? Lihat, kita kan orang biasa. Anggap kita orang biasa. Nabi SAW meninggal pamannya, Abu Thalib. Wah, ini pamannya, orang yang membelanya selama dia berdakwah. Nabi SAW belum tak diganggu di Mekah. Itu karena Abu Thalib belum meninggal. Ketika meninggal, baru belum diganggu dengan keras dan mau dibunuh. Tapi masalahnya, waktu Nabi mendakwakan Islam kepadanya, dia tidak mau bersyahadat. Ia tidak mau bersyahadat. Nabi datang waktu dia sakit terakhir. Dia, ya am, kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatun uhaju bika indallah. Suatu kalimat yang nanti saya bisa berhujjah. Ya, membantumu nanti di hari kiamat di sisi Allah. Tapi dia enggan mengucapkannya. Ya, takut celaan dari kaumnya. Dan dia termasuk pembesarnya Quraisy, Makkah. Takut celaan kaumnya. Ya, dan dia sendiri yang bilang begitu. Dia yakin bahwa agama Nabi Muhammad itu agama terbaik. Itu Abu Thalib. Tapi hidayah tidak ada. Dia yakin bahwa agama Muhammad agama terbaik. Tapi dia bilang laulal malamah.
Seandainya bukan karena celaan kaumku, kamu akan dapati saya menerimanya. Jadi dia takut celaan. Akhirnya meninggal di atas kekafiran. Nabi bersumpah. Nabi beliau katakan, saya akan memintakan ampun untukmu. Selama saya tidak dilarang. Selama tidak dilarang. Nabi bersedih meninggal di atas agama musyrikin. Ya, ini pamannya ini yang membesarkannya dari kecil. Kita tahu bersama kan. Nabi bapaknya meninggal saat belum masih di kandungan. Ya, meninggal saat perjalanan dagang ke Syam. Jadi dia meninggal di Madinah, bapaknya. Dia tidak dikubur di Mekah. Bapaknya Nabi SAW. Dia meninggal saat perjalanan dagang. Ibunya sedang hamil. Iya, ibunya Nabi SAW. Terus sudah berusia, ya, 2 tahun, ya, meninggal juga. Iya, setelah berusia 2 tahun meninggal juga. Iya. Jadi dia anak yatim. Yang besarkan siapa? Pamannya dari kecil. Pamannya dari kecil. Terus sampai menjadi nabi, belum mau doakan, Allah larang. Allah melarangnya. Ya, untuk mendoakan orang meninggal di atas kekafiran. Dan Nabi bersedihkan dia tidak dapat hidayah, Allah turunkan ayat. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah siapa yang dikehendaki. Ditegur. Ini Nabi. Ini menunjukkan bahwa nasab tidak berguna. Nasab tidak berguna. Nasab akan berguna kalau kita memang asalnya orang baik. Kalau kita orang baik, orang tua yang baik, maka baru berguna nanti anak. Di hari kiamat ada orang tua yang kaget, dari mana ini mahkota dipakaikan. Dikatakan kepadanya, ini karena anakmu baca Quran. Baru karena dianya orang baik. Adapun kalau orang tua tidak baik, tidak sholat, nasab tidak bisa mempercepat amalan. Itu harus diperhatikan. Karena pada hari kiamat, semua akan lari dari kita. Iya, sebagaimana dalam ayat Wallahualam. Apakah orang yang menjadi dukun masih termasuk orang Islam atau bukan? Dan bolehkah kita melibas? Iya. Menghantam dukun. Masya Allah, keras ini. Iya. Dukun tidak ada diragukan bahwa sihir, ya, itu adalah termasuk pembatal keislaman. Itu disepakati. Disepakati. Iya. Ini dimaklumi itu dalam Islam, alhamdulillah. Dan hukumnya dibunuh. Tapi yang membunuhnya pemerintah. Bukan kita. Lihat tukang ramal, dukun, langsung kita pergi ambil lehernya, gorok. Kalau enggak. Ya, dalam Islam yang menghukumnya adalah pemerintah. Bukan setiap orang. Misalnya di masa Umar, dia bunuh para dukun. Dia bunuh para dukun. Iya. Jadi yang membunuhnya pemerintah. Yang membunuhnya pemerintah. Dan dia kafir. Cuman apakah dibunuh atau tidak dibunuh hukum Islam. Tapi yang membunuhnya bukan setiap orang. Bukan setiap orang. Tapi adalah pemerintah dari kaum muslimin. Jika musafir mendapat imam mukim di rakaat ketiga, sholat duhur, apakah bisa langsung berniat jamak qashar dua-dua saja Ustaz? Tidak. Kita kan ikut mukim. Kalau kita ikut mukim, maka sholatnya harus ikut mukim. Kalau memang kita mau jamak qashar, boleh kita pisah dari imam memang. Kan tidak wajib jamaah bagi musafir bersama mukim. Katanya saya pernah dapat nasihat atau ilmu dari ikhwan Yaman. Bahwasannya ulama atau syekh di Yaman sangat marah apabila mendapati ikhwan sholat wajib berjamaah pakai baju kaos oblong. Pertanyaannya,
Apakah ada keutamaan memakai baju gamis, jubah saat sholat berjemaah? Tidak ada keutamaan. Tidak ada dalil bahwa utama kita pakai gamis di sholat. Kita cuma diperintahkan dalam Al-Quran. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaian terbaik kalian ketika mau ke masjid. Ambil pakaian terbaik. Jadi apa yang terbaik yang kita punya ambil. Kalau kita tidak pakai baju, kita bersarung dan berselendang. Yang penting kalau tidak ada selendang, pokoknya jangan biarkan di atas ini, jangan kain saya baju kaos. Tidak ada sesuatu apapun, tidak ada baju, kita harus letakkan sesuatu, handuk atau apa di punggung. Kan dalam hadis Bukhari Muslim, la yusalli ahadukum wa laisa ala atiqihi syai'. Jangan sholat salah seorang dari kalian dalam keadaan tidak ada sesuatu di pundaknya. Tidak ada sesuatu di pundaknya. Iya, wallahu alam kenapa dimarahi pakai kaos. Tapi siapa tahu dimarahi karena kelihatan celengannya. Kan begitu, itu masalah lain. Itu karena apa? Berarti auratnya tidak tertutup. Auratnya tidak tertutup. Iya, tidak ada keutamaan pakai jubah. Tidak ada, kita cuma disuruh pakai pakaian terbaikmu kalau ke masjid. Pakai pakaian terbaikmu, itu saja. Dan yang terbaik itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Iya, kita tidak diatur pakai imamah, pakai songkok, pakai jubah. Ini tidak ada sunnah yang menganjurkannya. Tidak ada sunnah yang mengatakan bahwa pakailah jubah. Tidak. Nabi cuma mengatakan khairu thiyabukum al-bayad. Pakaian yang terbaik dari kalian punya adalah pakaian putih. Sunnah pakaian putih yang terbaik. Itu pakaian yang paling baik. Tapi bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, kebanyakan perempuan di masa sahabat, pakaiannya adalah hitam. Pakaiannya adalah hitam. Kebanyakan perempuan di masa Nabi. Kebanyakan perempuan di masa Nabi. Tidak ada dibilang, pakailah jubah. Nabi belum pakai jubah, karena memang masyarakat juga pakai jubah. Terus Nabi bersarung, Nabi berselendang, ya, Nabi pakai pakaian yang belum punya, Apakah tetap disyariatkan berwudu atau tayamum dalam sholat khauf? Iya, tidak gugur wudu. Kalau tidak ada air, boleh bertayamum. Iya, itu masalah lain. Wudu itu syarat sahnya apa? Sholat. Tidak gugur, walaupun dalam keadaan apa? Rasa takut. Tidak gugur. Itu tadi cuma tidak disebutkan karena kita sudah bahas di kitab sholat, di kitab Toharo. Kitab Toharo. Bagaimana sholatnya orang yang ada luka dan berdarah di bagian tubuhnya? Tidak ada masalah. Iya, luka tidak menghalangi kita untuk sholat. Darah manusia berdasarkan pendapat yang kuat, pendapat mayoritas, tidak najis. Darah manusia itu tidak najis. Iya, karena kenapa? Nabi SAW, sahabat yang kena tikaman di perang, berobati di masjid, darahnya mengalir. Jadi darahnya manusia itu tidak najis. Dia tidak membatalkan sholat. Dia tidak membatalkan sholat. Jadi kalau dia sholat dalam keadaan darahnya mengalir, tidak masalah. Tidak membatalkan sholatnya. Darah yang membatalkan sholat dan najis itu adalah darah nifas, darah haid. Darah nifas, darah haid. Adapun darah yang keluar selain dari situ, dia darah yang biasa, tidak membatalkan sholat dan tidak najis. Tidak membatalkan sholat dan tidak najis. Orang yang bersafar untuk belajar, apakah apakah jamak selamanya? Iya, pada dasarnya jamak selamanya. Tapi kalau dia adalah mendengar adzan, kan dia jawab adzannya. Dia misalnya mendengar adzan, dia pergi ke masjid. Dia pergi ke masjid dan boleh dia jamak. Dan boleh dia jamak. Ini pada hukum dasarnya. Hukum dasarnya yang disebutkan oleh para ulama kita. Walaupun dia tahu dia akan tinggal lama. Sebagaimana yang kita sebutkan di pembahasan yang lalu.
Benarkah ini Ustaz? Rasul tidak menjawab salam sebelum berwudu karena belum berhadas besar. Lalu bagaimana cara baca bismillah kalau berhadas besar? Iya. Wallahualam, saya tidak tahu kalau seperti ini. Iya. Berhadas besar, belum tidak jawab salam. Tidak tahu. Iya, karena bukan syaratnya salam, menjawab atau memberikan salam, bukan syaratnya berwudu. Bukan dari syaratnya berwudu, bukan dari sunnahnya berwudu. Tidak. Boleh seorang salam, memberikan salam atau menjawab salam, walaupun dia sedang berhadas. Besar atau kecil. Besar atau kecil. Karena tidak ada syaratnya. Tidak ada syaratnya. Mohon nasihatnya Ustadz, katanya Ana ditugaskan oleh atasan di kantor untuk mendampingi jamaat dalam rangka beribadah. Apa kita tergolong berbuat syirik jika kita ikut bergabung memudahkan jalannya ibadah orang Kristiani? Iya, pertama kalau kita bisa nasihati atasan bahwa kita orang Islam, ya kita bertoleransi, tidak sampai seperti itu. Kita cuman tidak boleh mengganggu orang lain. Adapun pergi menemaninya tidak. Kalau bisa. Kalau tidak bisa dinasehati, kita menghindar. Kita boleh beralasan. Boleh beralasan. Atau kalau ada juga orang yang non-muslim di situ, tidak apa-apa kita berikan kepada dia itu tugas. Kita sarankan. Pokoknya kita usahakan menghindar. Kalau kita tidak bisa sama sekali menghindar, asal pekerjaan adalah mubah, kita tidak bisa sama sekali beralasan, lakukan dengan hati yang mengingkari. Tapi itu akhir daripada segala sesuatunya. Itu akhir, jalan terakhir itu. Jalan terakhir. Iya, sebelumnya kita nasihati dulu. Kalau tidak bisa, tidak diterima, kan itu sudah aturan, maka kita boleh menghindar dan beralasan. Kita boleh menghindar dan beralasan. Kalau juga tidak bisa sama sekali menghindar dan dia bisa beralasan, kerjaan kita adalah kerjaan yang mubah, maka kita ikut dalam keadaan hati yang mengingkari. Wallahualam. Alhamdulillah sudah selesai. Silakan. Siapa yang mau langsung? Kalau tidak ada kita tutup. Silakan. Saya terbangun selesai. Saya tidak tahu bahwa waktu itu ada saya kira sudah asar. Jadi saya langsung ganti bagian habis itu ke masjid. Salat. Salat apa? Saya niatkan salat asar karena menurut saya waktu itu asar. Nanti selesai salat, saya pulang ke rumah. Saya calling murid-murid kenapa tidak ada yang datang. Beliau langsung menjawab, ini baru jam 1. Pak, belum asar. Baru saya sadar. Asar panjang. Pertanyaan saya, apakah batal saya punya salat? Baik. Jadi kita pahami pertanyaannya dan Lala. Iya. Jadi belum bangun dari tidur, adzan dikira adzan asar. Ternyata dikira adzan asar padahal adzan duhur. Akhirnya kita sholat asar begitu. Niatnya begitu. Apakah sah sholatnya? Tidak sah. Tidak sah sholat asar. Niatnya tidak sah. Jadi niatnya sholat asar. Tapi di waktu duhur. Tidak sah. Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Sholat itu adalah kewajiban di atas orang beriman dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi sholat tidak sah. Karena kita niat asar sebelum masuk waktu asar. Jadi wajib kita ulang sholat duhur
kemudian nanti datang waktu asar, kita sholat asar. Jadi waktu itu kita ulang dah lala. Harus kita ulang itu. Iya. Harus kita qadha. Sudah lama sekali. Baru-baru. Wajib kita ganti, Pak. Masih segar. Iya, wajib. Waktu itu kita sholat asar lagi setelahnya. Setelah adzan asar. Jadi kita tidak sholat duhur saja. Yang salah niat? Enggak. So kita sholat lagi? Wow. Oh, wajib kita sholat duhur lagi, Pak. Karena kita belum sholat duhur. Karena tadi niat asar. Ya? Jadi kita ganti gitu dan lain-lain. Utang tak pada Allah. Ya biar sekarang. Iya. Jadi kita ganti kapan kita ingat. Kita ganti. Jadi kata Nabi SAW. Man nasya an sholatin. Nama anha. Falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa suatu sholat atau ketiduran darinya. Dia sholat saat dia ingat. Jadi saat kita ingat itulah. Dan Nabi kata la kafarata illal. Tidak ada kafaronya, tidak ada penggugurnya itu kecuali dengan melakukannya. Beda kalau sudah lama waktunya. Oh itu ternyata ditinggalkan saat masa lama sekali. Oh itu yang wajib dilakukan adalah tobat. Kalau sudah lama. Kalau baru 4 hari masih segar. Alhamdulillah. Silakan, silakan Pak. Jamak itu Ustaz. Saya pernah ditugaskan ke Jakarta untuk menghadiri satu seminar. Kebetulan kawan-kawan itu melaksanakan jamak untuk sholat selama mengikuti seminar itu. Nah, sementara ketika sholat asar, mereka punya break untuk bisa makan, minum di situ. Kenapa mereka tidak melaksanakan sholatnya saja gitu? Apakah ada ketentuan? Gitu? Baik. Baik. Kemudian saya juga pernah mengikuti salat berjamaah. Ternyata mereka menggunakan salat dua-dua itu. Jadi dia gabung sama asar. Sebentar saya ikut dengan mereka dalam posisi sudah terlambat. Nah, ketika tahu kayak gitu saya batalkan. Ini kita lagi mukim juga atau safar juga? Safar juga. Baik. Baik. Jadi orang yang musafir, kita sebenarnya sudah bahas di hukum sholatnya musafir, bahwa musafir itu Pak utama dia jamak qashar. Walaupun nanti ada waktu asar dia ada. Waktu asar dia lowong. Tapi utama adalah bagi musafir jamak qashar. Itu yang utama Pak. Sudah kita lewati di pembahasan lalu. Hadis cerita dari Abdullah bin Umar. Dia menemani Nabi, menemani Abu Bakar, menemani Umar, menemani Utsman. Semuanya dalam safar tidak pernah sholat sempurna. Dalam safar tidak pernah sholat sempurna. Bahkan Nabi pernah ke Makkah, tidak pernah belum sholat sempurna. Sampai kembali ke Madinah. Di Makkah Pak. Sholatnya lebih utama daripada di Madinah. Tapi beliau tidak pernah sholat sempurna. Karena yang lebih utama bagi musafir, sholat jamak qashar. Seperti itu Pak. Sudah? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi nanti. Sholat Jumat insya Allah. Ya, fikih seputarnya. Di pertemuan akan datang. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.